Hi, welcome back. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Non Channel. Di video kali ini aku mau menjelaskan tips atau cara jika kalian itu sudah terjebak dengan pinjol, baik itu legal maupun ilegal. Karena dari pinjol-pinjol ini itu mereka kalau kita sehari aja telat dari waktu yang sudah ditetapkan untuk mencicil uang, kita akan diteror. Baik itu mereka mengatakan akan meneror melalui SMS, telepon, bahkan ke kerabat-kerabat dekat kita tuh akan mereka telepon semuanya. Bahkan mereka mengancam akan mendatangi kediaman kita. Baik itu dalam pulau maupun di luar pulau gitu kan. Nah, banyak kasus orang-orang yang terjerumus ke dalam pinjol ilegal maupun legal sedikit saja dihubungi oleh debt collector atau sedikit saja mereka disentil, diteror oleh debt collector ini, ada yang bahkan sampai sakit gitu, kepikiran, dan juga ada yang bahkan sampai nggak enak untuk tidur, nggak enak untuk makan, badan sampai kurus, kekurangan gizi, mentalnya terganggu, banyak kan. Karena balik lagi mau itu legal maupun ilegal, mereka debt collector ini mengancamnya dengan kata-kata kasar. Di pinjol ilegal, pinjaman online ilegal bahkan lebih parah. Mereka akan memakai data kita, mengedit sedemikian rupa dan mengatakan bahwa kita itu adalah buronan dari suatu kantor polisi. Mereka akan mengirimkan ke WhatsApp grup yang ada di data-data kita, atau mereka akan mengirimkan ke nomor-nomor kerabat kita bahwa kita adalah orang yang berhutang sekian juta gitu. Padahal di pinjol ilegal ini yang bisa kita pinjam limitnya nggak sampai sebesar yang mereka katakan misalnya gitu. Nah, baik lagi, kasusnya nggak hanya satu, banyak kasus. Bahkan ada yang bunuh diri, gantung diri, yang mengatakan bahwa mereka itu memiliki banyak pinjaman, mereka itu memiliki banyak hutang. Padahal jika ditelusuri dan jika kita bisa memikirkan dengan kepala dingin, hutang-hutang yang ada di pinjol legal maupun ilegal itu bisa selesai kok, bisa kita selesaikan dengan kepala dingin. Tetapi ya tidak di waktu yang bersamaan gitu. Jika kita tidak memiliki uang untuk menutup hutang di pinjol legal maupun ilegal, tunggu sampai sebulan 2 bulan. Silahkan nonaktifkan handphone, nonaktifkan HP, dan jujur kepada keluarga bahwa jika nanti ada ya debt collector mengatakan bahwa saya ada hutang, itu memang benar saya, tetapi saya tidak berhutang sebanyak itu. Saya ditipu dan mereka menggunakan nama saya untuk menggandakan uang hutang tersebut, sehingga saya harus membayarkan di luar kemampuan saya, di luar yang saya pinjam. Silahkan jujur kepada keluarga, bilang ke kerabat-kerabat. Jika ada orang yang memfitnah saya, silahkan screenshot dan kita bisa laporkan ke kantor polisi. Nah, inti dari pembicaraan saya ini adalah saya ingin kalian itu memiliki sifat-sifat yang tenang. Gitu. Jika kalian diteror atau merasa bahwa itu adalah akhir dari kehidupan kalian. Kalian tidak tenang, makan tidak nyaman, tidur juga tidak nyenyak. Kalian di rumah pun ketika ada orang mengetuk pintu atau menelpon ke handphone kalian menjadi takut, kalian menjadi tidak berbaur dengan penduduk atau masyarakat karena kalian merasa bahwa debt collector itu akan datang menyerang kalian, mendatangi rumah kalian dan memporak-porandakan rumah kalian. Nah, yang ingin aku kasih tahu kepada kalian semua adalah yang pertama adalah jangan pernah panik. Karena kalau kalian sudah panik, apapun yang kalian lakukan itu akan amburadul ya, akan berantakan. Sifat yang harus kalian tanamkan pertama kali ketika kalian telat membayar cicilan atau kalian tidak mempunyai uang untuk bayar cicilan atau bahkan kalian itu ditipu oleh pinjol ilegal ini yang harusnya kalian membayar cicilannya sesuai dengan kemampuan kalian, tetapi karena pinjol ilegal ini memberikan atau menagih uang di luar kemampuan kalian, karena biasa pinjol ilegal ini
mereka menaikkan sendiri bunga mereka, denda-denda mereka, suka-suka hati mereka gitu kan. Yang harus kalian lakukan pertama adalah jangan panik. Jangan panik. Seperti yang aku bilang tadi, kalian bisa bilang ke keluarga, harus bersikap santai gitu. Bilang ke keluarga kalau kalian ini sedang terjerat hutang yang kalian itu ditipu dengan pinjol ilegal. Jadi tolong bantu. Dengan catatan ya, kalau pinjol ilegal kan bisa diamkan dulu selama beberapa minggu, karena pinjol ilegal ini yang paling gesit ya, yang paling cekatan atau yang paling menggebu-gebu untuk meneror orang-orang yang meminjam kepada mereka. Yang kedua itu adalah santai, dalam artian ya nikmati, memang kalian tuh meminjam, nggak menutup kemungkinan kalau kalian tuh memang akan diteror gitu. Santai, nikmatin dan go with the flow atau ikuti alurnya. Jika kalian tuh merasa tidak tenang, kalian tidak enak tidur, kalian itu was-was, kalian bisa menonaktifkan handphone. Dan jika debt collector, misalnya nih aplikasi resmi ya kan, silahkan bilang ke mereka, debt collectornya, minta uang pokoknya dan dendanya yang masuk akal gitu. Dan kalian minta temponya berapa minggu misal. Dan jika mereka tidak setuju ya kalian tidak usah terlalu risau, karena ya jika kalian panik, debt collector ini semakin senang kan. Kalau kalian nggak santai gitu, debt collector ini semakin senang dan mereka semakin suka untuk meneror. Karena nggak menutup kemungkinan ya, mau itu legal maupun ilegal, mereka tuh hampir sama sih cara nerornya, menyebarkan data ya kan. Jika data tersebar ya sudah, silahkan disebar data kalian, nggak masalah. Yang penting kalian itu sudah berusaha jujur untuk bilang kalau kalian nggak bisa bayar. Dan juga setahu aku ya, kalau aplikasi yang legal atau yang resmi, mereka memang ngebet ya atau dor-doran nih nerornya. Tetapi jika kita diamkan sebulan 2 bulan, mereka akan diam. Nah, nanti akan masuk SMS atau kalian bisa menghubungi langsung melalui email resminya, minta nomor debt collector yang bisa dihubungi atau nomor customernya, kalian bisa langsung bayar pokoknya gitu. Jadi hutang selesai. Itu setahu aku. Yang ketiga itu kalian harus punya sifat yang sabar. Karena untuk terlepas atau hilang dari teror-teror ini nih nggak hanya seminggu 2 minggu, bahkan ada yang setahun 2 tahun terlepas dari debt collector ini. Dengan catatan, jika kalian itu tidak sengaja meminjam di aplikasi yang ilegal dan uangnya sudah masuk ke kalian, silakan kembalikan uangnya tuh ke aplikasi tersebut. Minta nomor debt collectornya, kembalikan. Dan jika kalian sudah kembalikan dan mereka tetap meneror, ya sudah biarkan saja, bilang ke kerabat kalau kalian itu ditipu, kalian itu dipakai datanya untuk hal-hal yang tidak penting, yang tidak berguna, mereka meneror untuk mendapatkan keuntungan dari kalian. Dan juga sabar dalam menghadapi ujaran, kebencian, cacian dari mereka. Karena ya balik lagi, debt collector ini bekerja untuk isi perut mereka, ya kan. Mereka juga capek sih sebenarnya menghubungi seperti itu. Jadi biarkan saja, kalau kamu udah nggak sanggup dengar teror mereka, biarkan saja mereka berceloteh, biarkan saja mereka mengancam gitu. Pokoknya kalian harus sabar, jangan panik dan bersikap santai. Percaya sama aku, pasti debt collector itu capek sendiri gitu. Ya intinya juga uang pokok yang sudah kalian pinjam silahkan kembalikan ketika kalian mampu gitu. Karena memang perjanjian awal berapa yang kamu pinjam itu yang kamu kembalikan ya kan. Mungkin ada sedikit bunganya gitu. Tetapi jika pada saat itu kondisinya tidak memungkinkan kalian untuk membayar, cari jalan tengah. Jika untuk beberapa saat kalian harus berhenti atau menghilang, ya sudah menghilang dulu untuk beberapa saat. Tenangkan pikiran, tenangkan mental, dan kembali lagi untuk bayar hutang kalian. Gitu. Cukup sekian informasi dari aku, semoga itu membantu kalian untuk tetap tenang menghadapi debt collector ya, cacian-cacian mereka, dan juga jangan pernah galbay. Selesaikan hutang kamu. Tapi kalau misalnya itu pinjol ilegalnya berulah, mereka membengkak tagihannya, ya kalian bisa laporkan atau cari jalan tengahnya seperti apa. Intinya sabar, jangan panik, dan tetap bersikap santai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.